Agus Sunyoto mengatakan bahwa di dalam Serat Gandul dikatakan bahwa Sunan Giri itu mengusulkan agar Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya, itu agar disantet. Ini jauh sekali dari nilai-nilai keislaman. Ini jauh sekali dari karakter Wali Songo yang memang seorang ahli sufi, ahli tasawuf, yang memang nggak mungkin untuk nyantet. Masa wali-wali kok nyantet itu? Dan ini dokumen-dokumen Darmo Gandul ini nggak tahu, tanpa dasar, tanpa realitas, tanpa fakta, tanpa penelitian. Ini memang ya ngarang gitu, ngarang, diskreditkan Wali Songo Sunan Giri dikatakan mengusulkan untuk nyantet Prabu Brawijaya. Ini kan hal yang gak bisa diterima oleh akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah serat yang bernama Serat Darmo Gandul. Ini cukup kontroversial serat ini karena mengandung banyak sekali informasi yang mendiskreditkan tentang Islam, yang menjelek-jelekan tentang Islam, yang mencoba untuk memframing bahwa agama Islam itu adalah agama yang tidak pantas untuk dipeluk oleh orang-orang Nusantara. Mari kita terlebih dahulu mendengarkan video dari Agus Sunyoto. Ada lagi Serat Darmo Gandul yang nulis wong Pati. Iya, nama aslinya Abdullah, saking melarati melbu Kristen. Ya, dari Juwono situ. Dibina Kolen di Mojowarno. Setelah itu disuruh dakwah di daerah Kediri. Dialah yang mencuplik bagian babat Kediri, disusun dalam bentuk tembang, diberi judul Serat Darmo Gandul. Di situ, karena misionaris, ya misinya mendiskreditkan Islam. Terutama Wali Songo itu diskreditkan. Sunan Giri, Sunan Bonang, dan seterusnya itu diskreditkan. Dalam satu wawancara, disebutkan Sunan Giri bertanya, bagaimana Prabu Brawijaya? Bisa ditangkap enggak? Dijawab oleh Sunan Bonang, beliau lolos lepas, tidak mauan. Sunan Giri kemudian menyatakan, Brawijaya itu harus disantet saja. Itu versi Darmo Gandul. Mosok Sunan nyantet wong. Jadi diskreditkan karena misionaris. Oke, seperti itu ya tentang penjelasan tentang Serat Darmo Gandul dari Agus Sunyoto. Ternyata sangat luar biasa bagaimana Belanda itu memframing masyarakat Indonesia, melakukan penggiringan opini publik kepada masyarakat Nusantara tentang agama Islam yang buruk. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, Serat Darmo Gandul itu ditulis oleh orang Pati yang bernama Abdullah, seorang Muslim yang kemudian murtad. Dan berpindah agama menjadi Kristen, seperti agamanya orang-orang Hindia Belanda. Kemudian karena miskin, Kristen, kemudian belajar kepada Belanda dan dididik oleh Belanda. Kemudian setelah dididik, mendapatkan tugas untuk menjadi misionaris. Untuk menjadi misionaris di wilayah Nusantara, daerah Kediri. Dan kemudian membuat serat yang namanya Serat Darmo Gandul. Isi dari Serat Darmo Gandul ini, karena memang dia seorang misionaris, itu adalah menjelek-jelekan Islam. Islam yang sudah menyebar, yang dibawa oleh Wali Songo dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang luar biasa, dengan cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat, yang membawa peradaban Nusantara dari maju ke arah yang lebih maju, mengembangkan peradaban Nusantara menjadi lebih berperadaban, mengembangkan masyarakat yang tadinya tidak mengenal huruf menjadi mengenal huruf,
awalnya huruf itu hanya bagi kalangan kesatria dan brahmana, oleh Wali Songo diajarkan kepada masyarakat. Namun dalam Serat Darmo Gandul ini dikatakan bahwa Islam itu adalah agama yang buruk. Wali Songo tidak sebaik yang digambarkan oleh orang-orang Muslim. Ini cukup miris ya. Ini benar-benar pengkaburan sejarah. Kemudian setelah saya melihat dari Serat Darmo Gandul, ada banyak sekali kata-kata yang mendiskreditkan. Agus Sunyoto mengatakan bahwa di dalam Serat Gandul dikatakan bahwa Sunan Giri itu mengusulkan agar Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya, itu agar disantet. Ini jauh sekali dari nilai-nilai keislaman. Ini jauh sekali dari karakter Wali Songo yang memang seorang ahli sufi, ahli tasawuf, yang memang nggak mungkin untuk nyantet. Masa wali-wali kok nyantet itu? Dan ini dokumen-dokumen Darmo Gandul ini nggak tahu, tanpa dasar, tanpa realitas, tanpa fakta, tanpa penelitian. Ini memang ya ngarang gitu, ngarang, diskreditkan Wali Songo Sunan Giri dikatakan mengusulkan untuk nyantet Prabu Brawijaya. Ini kan hal yang gak bisa diterima oleh akal. Seorang wali yang menjauhi dunia, yang tidak tertarik kepada perkara-perkara dunia selain dari menyebarkan kebaikan. Kalau ngurusi dunia itu yang ngurusi kebaikan. Itu dikatakan ingin nyantet. Ini kan jauh sekali. Ini nyantet ini kan suatu karakter yang jauh dari kata berbudaya, berbudi gitu. Sementara wali itu sudah pasti. Wali Songo, Sunan Giri, nggak mungkin itu, nggak mungkin untuk nyantet. Gitu. Kemudian yang selanjutnya dari dokumen yang saya temukan. Di dalam Serat Darmo Gandul itu juga disebutkan bahwa Sunan Bonang menganjurkan kepada Raden Patah untuk menghancurkan kerajaan Majapahit. Ini juga hal yang di luar fakta. Faktanya bahwa penyebaran agama Islam, bagaimana Raden Patah itu menjadi raja, itu melalui proses dinamika sejarah yang tanpa pertempuran. Majapahit runtuh itu karena perebutan tahta kekuasaan di dalam kerajaan Majapahit itu sendiri, yang memang dalam budaya orang-orang Jawa hanya ada kata menang atau pralaya. Bagi yang kalah itu pasti mati. Bagi yang menang dia berkuasa menjadi raja. Itu sudah menjadi karakter dari orang-orang Jawa di Majapahit pada waktu itu. Dan keruntuhan dari Majapahit itu memang disebabkan oleh gejolak politik di dalam kerajaan Majapahit itu sendiri. Bukan karena penyerangan dari Demak kepada Majapahit. Dan Sunan Bonang tidak menganjurkan dan tidak pernah memberikan saran kepada Raden Patah untuk menyerang kerajaan Majapahit. Karena kerajaan Majapahit itu sendiri itu adalah kerajaan milik orang tuanya Raden Patah. Maka tidak mungkin Raden Patah yang seorang muslim diajarkan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Pasti diajarkan bagaimana menghormati orang tua, bagaimana berbakti kepada orang tua. Masa hanya karena masalah politik, masalah kekuasaan, itu harus dianjurkan untuk menyerang kekuasaan. Wali lagi yang menyarankan. Itu kan sesuatu yang mustahil. Dan itu jauh dari gambaran orang-orang Nusantara dan jauh dari fakta-fakta sejarah yang ditemukan. Itu nggak pernah ada dokumen yang menjelaskan bahwa Sunan Bonang itu memberontak kepada Prabu Brawijaya. Tidak ada. Yang ada itu ya dokumen sesat seperti Serat Darmo Gandul ini, yang ditulisnya saja bukan pada zamannya Wali Songo. Kapan Serat Darmo Gandul ini ditulis? Itu pada abad ke-19 oleh Belanda setelah pemberontakan dari Pangeran Diponegoro.
Itu baru Serat Dharma Gandul itu ditulis oleh Abdullah atas perintah dari Belanda. Untuk apa? Untuk mengkaburkan sejarah dari Nusantara. Agar orang-orang Nusantara ini membenci terhadap ajarannya Wali Songo. Mengkaburkan sejarah bahwa ajarannya Wali Songo itu ditutup-tutupi. Ajaran Wali Songo itu agar dianggap sebagai ajaran yang buruk. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, di dalam Serat Dharma Gandul, Raden Patah menyerang ke kerajaan Majapahit. Dan dalam penyerangan itu, Raden Patah beserta pasukannya itu juga membakar semua kitab suci milik orang-orang Hindu, milik orang-orang Buddha, milik orang-orang Kapitayan. Semua kitab suci yang bukan Muslim digambarkan di situ bahwa itu dibakar habis dan dibumi hanguskan. Kemudian Raden Patah dan juga para Sunan itu memaksa kepada masyarakat, memaksa kepada orang yang kalah perang pada penyerangan itu agar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kan tidak sesuai fakta. Faktanya Wali Songo tidak pernah mengajarkan agama Islam dengan cara yang memaksa. Tapi Wali Songo mengajarkan kepada masyarakat bahwa ajaran agama yang berbudaya itu disampaikan dengan cara yang halus, dengan cara yang tidak memaksa. Siapapun boleh memeluk Islam. Siapapun boleh juga tidak memeluk Islam. Kalau memang yakin bahwa Islam itu agama yang benar, ya silakan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau tidak mau, masa harus dipaksa gitu. Dan Islam itu bisa menyebar di Nusantara bukan karena paksaan, tapi memang disampaikan dengan cara-cara yang baik, yang bisa diterima oleh masyarakat, yang bisa difahami oleh orang-orang Kapitayan, yang sehingga orang-orang Kapitayan, orang-orang Nusantara itu bisa memahami, oh ternyata agama Islam itu sama dengan agama pribumi, hanya beda sedikit saja. Itu. Dan Wali Songo memberikan pelurusan yang ini loh yang kurang gitu. Yang kurang itu hanya syahadat. Makanya ayo pada syahadat gitu. Dan itu dilakukan bukan dalam paksaan. Wali Songo membuat sekatenan, kemudian Sunan Ngudung membuat budaya jatilan. Itu dalam rangka untuk mengislamkan orang-orang Nusantara yang memang sebenarnya secara ajaran itu sudah tidak jauh dari agama Islam. Kalau seandainya Islam benar-benar diajarkan dengan cara-cara yang arogan, dengan cara-cara yang semena-mena, ini sudah pasti Wali Songo akan gagal di Nusantara. Mengapa pasti gagal? Karena sebelum Wali Songo pun 800 tahun agama Islam itu dibawa di Nusantara dan itu tidak pernah berhasil sampai pada penyebaran sampai pada masyarakat. Kenapa Wali Songo itu berhasil? Karena memang Wali Songo menggunakan pola yang berbeda. Bukan mengajarkan tentang agama Islam sebagaimana Islam yang di Arab. Tetapi mengajarkan agama Islam sesuai dengan konteks budaya Jawa itu sendiri. Sehingga orang-orang Jawa bisa menerima dan memahami. Dan bagi orang-orang Jawa, ajaran Islam pada era itu menjadi agama yang rasional bagi rasionalitas orang-orang Jawa. Kemudian yang selanjutnya, orang Islam digambarkan sebagai orang yang munafik, bertutur kata bagus di depan, tetapi menikam di belakang. Ini sudah jelas, serat ini bukan ditulis oleh seorang Muslim, tetapi seorang yang pasti non-Muslim. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Serat Dharma Gandul ini disusun atau dikarang oleh Ronggo Warsito, yaitu murid dari Kiai Hasan Besari. Ini kan nggak mungkin Ronggo Warsito menyusun karya Dharma Gandul yang mendiskreditkan tentang Islam. Walaupun Islam itu ada kritik, Islam itu berdinamika, gitu. Tetapi sebagai orang Muslim tidak mungkin sampai mencaci maki Islam sedemikian rupa. Karena Ronggo Warsito itu seorang
Muslim dan seorang santri dari Kiai Hasan Besari. Gitu. Kemudian agama Islam digambarkan sebagai agama yang mencintai dunia, yang memakan buah khuldi. Sedangkan agama Buddha itu digambarkan sebagai agama yang berbudi, sebagai agama yang mengejar kemakrifatan, agama yang mengejar hakikat. Kemudian agama Hindu dan Kristen itu digambarkan sebagai agama yang mengejar ilmu pengetahuan. Islam digambarkan sebagai agama yang mengejar duniawi, sebagai agama yang mengejar kekuasaan, sebagai agama yang mengejar hawa nafsu. Ini luar biasa sekali pendiskreditan tentang Islam. Yang selanjutnya, agama Islam dibawa oleh orang Arab yang haus dunia, dan Belanda digambarkan sebagai orang Kristen yang baik, yang haus akan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ini sudah sangat terlihat bagaimana keberpihakan si penulis terhadap orang-orang kolonial Belanda daripada orang-orang Islam. Bahkan keberpihakan kepada Belanda itu lebih berat daripada keberpihakannya terhadap orang-orang pribumi. Belanda dikatakan datang ke Nusantara itu memang mengejar ilmu pengetahuan dan mengajarkan ilmu pengetahuan, mensekolahkan orang-orang pribumi agar mau sekolah gitu. Padahal Belanda sudah jelas datang ke Nusantara itu menjajah, bukan menyebarkan ilmu pengetahuan, bukan menyebarkan kebaikan. Mana ada Belanda di Nusantara ini mengajarkan kebaikan, melakukan kebaikan di Nusantara. Belanda itu menjajah di Indonesia, bukan menyebarkan kebaikan, bukan orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Gitu, udah jelas itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga kita semakin berhati-hati dalam mencari manuskrip-manuskrip. Memang ada manuskrip yang memang benar-benar bisa menjadi patokan sejarah. Namun ada juga manuskrip-manuskrip yang dibuat secara khusus untuk misi tertentu. Seperti Serat Darmo Gandul ini, yang memang dibuat untuk mendiskreditkan Islam, dibuat oleh seorang misionaris yang awalnya beragama Islam karena orangnya sangat miskin, kemudian pindah agama kepada Kristen dan bekerja kepada Belanda sebagai misionaris. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.